Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anakku kelas 4A yang Ustadz banggakan dan Ustadz harapkan menjadi anak yang solih. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menambah rasa syukur kita dan menambah semangat kita untuk senantiasa beribadah, belajar, dan berdoa. Anak-anakku yang solih, hari ini kita akan mempelajari Bupena tema 1 Mupel Bahasa Indonesia. Ustadz harapkan anak-anak sudah siap dan konsentrasi. Pembelajaran pertama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki satu gagasan pokok, sementara kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Kali ini kita akan belajar cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Langkah yang pertama adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Sebagai contoh, anak-anak bisa melihat Bupena di halaman 3. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Dari paragraf yang Ustadz bacakan tersebut, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Berikutnya, yang termasuk kalimat penjelas pada bacaan di atas. Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kalimat penjelas nomor 2, yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat penjelas ketiga, yaitu seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan kalimat penjelas keempat, yaitu beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat ditentukan gagasan pokok. Adapun gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Gagasan pendukung dari paragraf tersebut yang pertama adalah cara membuat kain batik. Dapat kita ketahui dari kalimat pendukung ke-1 yang bunyinya
Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Gagasan pendukung kedua yaitu tempat asal kain batik. Dapat kita lihat pada kalimat pendukung kedua yang bunyinya kain batik berasal dari Pulau Jawa. Dan yang terakhir, gagasan pendukung yang ketiga yaitu persebaran kain batik. Dapat kita ketahui dari kalimat pendukung ketiga dan keempat yang bunyinya seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah untuk pertemuan pertama kita pada Ngupil Bahasa Indonesia, Ustadz cukupkan sekian. Ustadz akan mereview kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran hari ini. Apabila belum, anak-anak bisa membacanya kembali di Bupena halaman 3 dan 4. Tetap semangat belajar dan beribadah. Ustaz doakan anak-anak menjadi anak yang solih, yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi agama. Sekian dari Ustaz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.